Halo, perkenalkan nama saya Winondika Batara. NIM saya 72200387 dan saya dari Sorowako, Sulawesi Selatan. Nah, sekarang ini saya berkuliah di kampus UKDW dan kepanjangan dari UKDW yaitu Universitas Kristen Duta Wacana. Dan saya dari Prodi Sistem Informasi dari Fakultas Teknologi Informasi yang beralamat di Jalan Wahidin Sudirosodo nomor 5 sampai 25, Kota Baru, Kecamatan Kodokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, apa sih tujuan dari video ini? Tujuannya itu untuk menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek atau pengolahan array atau larik. Nah, oke, saya akan memulai penjelasannya yang membahas tentang struktur data, array atau larik. Nah, apa sih itu array? Array itu tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data yang lain. Dan dalam bahasa Indonesia itu, array dikenal juga sebagai istilah larik. Nah, dengan adanya array, proses penyimpanan data ke dalam variabel itu menjadi lebih efisien dan mudah, terutama jika memiliki data dalam jumlah yang banyak. Misalnya dari 5, 100, bahkan bisa 1000. Nah, anggota atau isi dari array itu sendiri harus satu jenis tipe data. Misalkan terdiri dari kumpulan angka bulat saja atau integer, atau mungkin kumpulan dari karakter saja atau char, maupun kumpulan angka pecahan saja atau double. Di dalam bahasa Java kita tidak bisa membuat satu array berbagai tipe yang harus satu jenis saja. Nah, sebagai contoh bisa kita lihat di sini ada contoh tanpa array. Ada 5 buah nilai deklarasi yang tidak pakai array. Nah, misalnya kita pakai integer dari nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jika menggunakan array, pendefinisiannya itu cukup seperti ini. Integer, kurung tutup, kurung kotak, nilai, sama dengan new integer, kurung kotak, isi nilainya. Kurung kotak itu melambangkan array. Ini juga bisa diisi lebih banyak lagi, misalnya 1000, 2000, dan masih banyak lagi. Nah, ciri khas dari pembuatan tipe data array itu adalah terdapat tanda kurung siku ini. Ini merupakan ciri khasnya. Tanda kurung itu ditempatkan setelah penulisan tipe data. Misalnya saya ingin array nama saya dan terdiri dari tipe data string, maka perintahnya adalah kayak gini. String kurung kotak, salah penulisan. String kurung kotak nama. Kayak gini kalau misalnya mau nulis nama. Ini array dan ini variabelnya. Nah, jika membuat nilai itu terbuat dari char, maka penulisannya harus kayak gini. Kayak gini, char sama dengan nama, kayak gitu. Namun ini cuma sebatas deklarasi doang sih. Jadi agar bisa digunakan kita harus sambung dalam proses inisiasi atau instansi. Nah, deklarasi sendiri itu apa sih artinya? Nah, deklarasi sendiri itu adalah untuk menyebut proses pembuatan variabel, di mana kita meminta compiler Java agar menyiapkan tempat di memori komputer untuk sebuah variabel inisiasi. Sendiri adalah proses pemberian nilai awal ke variabel tersebut. Nah, dari array sendiri itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu mempunyai batasan dari pemesanan, alokasi memori, atau bisa disebut juga bersifat statis, mempunyai tipe data sama,
atau bersifat homogen, dan ketiga dapat diakses secara acak. Nah, di sini juga ada bentuk umum deklarasi. Saya buat dalam tabel ini. Nah, bentuk umumnya kayak gini. Ini baru rumusnya, belum ada isi datanya gitu. Misalnya kita rumusnya dari tipe kurung kotak variabel 1, variabel 2. Contohnya kayak gini. Saya sudah jelaskan tadi kayak gitu kan. Kayak gini. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, dari deklarasi ini kita bisa melihat bahwa pertama itu kita harus melakukan pemasukan tipe data, misalnya integer, dan memasukkan variabelnya seperti ada di atas ini. Menuliskan data atau mungkin kalian bisa memasukkan nama lain, selama itu termasuk variabel. Ini boleh bebas, boleh Caca, boleh IDX, yang penting selama itu dibilang variabel. Dan array sendiri itu merupakan tipe data yang bisa dijadikan objek pada contoh di atas variabel ini. Nah, dari contoh yang kita lihat seperti ini, mungkin kita bertanya, apa sih yang kita masukkan dalam kurung kotak tersebut? Nah, kita bisa masukkan nomor indeks, misalnya elemen ke-7 dari array data, dan akan menjadi data dengan indeks 6, karena itu dihitung dari 0. Kan misalnya ini 7, ini otomatis ini yang dihitung itu 6, karena dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Nah, sekarang itu hal yang perlu kita ketahui itu apa sih? Nah, yang pertama itu nama array, yang kedua itu range dari subscript atau jangkauan array, yang ketiga itu tipe data array. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh deklarasi yang menjelaskan bahwa variabel tersebut atau data seperti yang di atas yang di atas ini kayak gini, yang menjelaskan bahwa variabel tersebut seperti mereferensikan suatu lokasi memori untuk menyimpan nilai int atau integer. Untuk itu kita perlu melakukan inisiasi dengan perintah new seperti contoh seperti ini. Misalnya saya buat kayak gini ya, new and variabelnya dulu kan, new, tipenya, terus ukurannya beberapa, ukuran di sini ukurannya. Nah, ini merupakan contoh rumusnya. Maka kita menuliskan variabelnya dulu, misalnya kayak gini, saya buat data variabelnya ini variabel. Nah, tipenya apa? New integer. Terus ukurannya berapa, misalnya 20 lah gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana program pembuatan arraynya. Nah, sekarang saya akan membuat contoh program array. Pertama saya akan membuat NetBeans-nya, dan saya akan membuat package-nya dulu. Misalnya array. Oke, finish. Salahin close-nya ya. Ntar buat ulang dulu ya. Package-nya dulu, array. Kemudian saya buat close-nya, misalnya contoh array. Sekarang saya hapus aja nih. Yang saya butuh kelasnya dihapus, kelas publiknya. Terus saya buat ini, menuliskan
public static void main string args kurung kotak, kemudian kurung awal, kita enter. Nah, ini gunanya buat supaya program itu dapat dicetak. Nah, kemudian saya akan membuat ini integer kurung kotak, misalnya variabelnya nilai, kemudian supaya lebih enak ini aja lah, nilai sama dengan new integer 5 titik koma. Nah, nanti saya jelasin aja deh. Nilai 0 sama dengan 23 titik koma, nilai ukurannya 1, misalnya 20. Kemudian nilai 0, kok salah ya? Oh, salah. Nilai 0, nilai 2 sama dengan 34, nilai 3 sama dengan 78 misalnya. Nilai 4 sama dengan 90. Nah, sekarang kita buat outputnya. So system dot out dot println terus nilai 0, terus kita buat misalnya 5 data lah, itu 2, 3, 4, 5. Satu, 2, 3, 4. Ini sebenarnya ini 5 data, tapi dihitung 4 karena dimulai dari 0. Nah, sekarang saya jelasin. Nah, di baris yang ini, baris 5, ini merupakan deklarasi di mana saya menyiapkan nilai variabel nilai sebagai array yang bertipe integer. Artinya variabel nilai itu bisa diisi dengan angka bilangan bulat. Di baris yang ke-7, ini adalah perintah inisiasi. Nah, dimana saya mengisi array nilai agar bisa menampung 5 elemen atau 5 anggota array. Perintah dipakai dengan integer 5. Kemudian kode program pada baris yang ini sampai sini 8 sampai 11 ini adalah proses inisiasi yang dimana memberikan awal elemen angka siku disebut key atau indeks. Dalam bahasa Jawa, sebuah array itu dimulai dari angka 0, indeks, yang dipakai untuk penanda posisi sebuah elemen array. Sebagai contoh, elemen nilai 0, elemen kedua dari nilai 1, dan seterusnya. Nah, terakhir saya akan menampilkan kembali isi dari setiap elemen array dengan perintah system out
println pada baris 13 sampai 18. Nah, saya coba run. Nah, yang tercetak itu ini 23 50 34 78 90. Kayak gini. Sekarang kita kembali ke PowerPoint-nya. Ini. Oke. Nah, apa sih pentingnya enkapsulasi objek berorientasi pemrograman pada pengelolaan array? Nah, konsep enkapsulasi ini sangat penting. Nah, kenapa? Karena dengan melakukan enkapsulasi dapat menjaga kebutuhan program agar dapat diakses sewaktu-waktu, sekaligus dapat menjaga program tersebut yang kita ketikkan atau masukkan. Nah, enkapsulasi itu apa sih? Nah, enkapsulasi itu semacam sebuah proses pemaketan atau penyatu data bersama metode-metode. Nah, hal ini bermanfaat untuk menyembunyikan rincian implementasi dari pemakai. Nah, maksud dari implementasi ini adalah untuk menjaga suatu proses program agar program ini tidak dapat diakses secara sembarangan atau intervensi oleh program lain. Nah, dalam Java, enkapsulasi ini dapat dilakukan dengan pembentukan kelas-kelas menggunakan keyword class. Nah, keyword itu semacam kata kunci yang dapat memiliki arti ditetapkan dalam bahasa pemrograman. Karena ini, programmer tidak dapat menggunakan kata kunci sebagai nama untuk variabel, metode kelas, atau sebagainya identifier atau lainnya. Karena fungsi khusus mereka dalam bahasa paling sintaks penggunaan Java menyoroti untuk menampilkan kata kunci dalam warna yang berbeda untuk memudahkan identifikasi. Contohnya seperti tipe data array atau larik seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Lalu kata kunci yang biasa kita gunakan yaitu extends yang berguna untuk pewarisan, import yang digunakan pada awal untuk menentukan kelas, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu ya, enkapsulasi dapat dimisalkan sebagai arus listrik pada generator dan sistem perputaran generator untuk menghasilkan arus listrik. Nah, kerja arus listrik ini tidak dipengaruhi kerja dari sistem perputaran generator. Begitu pula sebaliknya. Karena di dalam arus listrik tersebut kita tidak dapat mengetahui bagaimana kinerja sistem perputaran generator. Apakah generator berputar ke belakang atau ke depan, atau bahkan serong. Begitu pula dalam sistem perputaran generator, kita tidak perlu tahu bagaimana arus listrik, apakah menyala atau tidak. Nah, begitu konsep kerja enkapsulasi yang akan melindungi sebuah program dari akses ataupun intervensi dari program lain yang mempengaruhinya, hal yang sangat menjaga keutuhan program yang telah dibuat dengan konsep dan rencana yang sudah ditentukan dari awal gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dalam modifier ada 3 macam modifier. Nah, secara umum itu 3 macam yang digunakan dalam Java, yaitu ada public, ada private, dan protected. Nah, apabila kita tidak menggunakan ketiga kunci tersebut, maka member atau kelas tidak menggunakan modifier atau non-modifier. Nah, masing-masing modifier akan menentukan di mana saja member yang bisa diakses. Nah, yang kita bahas sekarang itu modifier private. Nah, modifier private ini akan membuat member hanya bisa diakses oleh dari dalam kelas itu sendiri. Nah, maka kita perlu mengingat apa saja yang perlu kita ingat dalam modifier private ini. Ada 2 yang harus kita ingat. Yang pertama itu
modifier private tidak bisa diberikan kepada kelas enum dan interface. Nah, yang kedua itu modifier private itu hanya bisa diberikan kepada member kelas. Nah, sekarang saya akan membuat contoh programnya. Pertama, saya membuka lagi NetBeans-nya dan buat kelas baru. Kelas, misalnya saya buat kelas orang. Kita hapus aja ininya. Kemudian saya buat kelas main orang lah. Kita hapus juga ininya. Pertama saya isi dulu programnya. Misalnya public kelas orang, private string. Yang ditanyakan itu nama orangnya. Nah, kemudian saya buat public void set namanya string nama, kemudian kurung tutup kurung kurawal, dan ini is nama sama dengan nama titik koma. Kemudian saya buat lagi public void string get nama, kemudian kurung berawal enter. Nah, kemudian saya return is nama titik koma. Bukan void ya, nggak void, harus public aja. Nah, pada contoh ini dan kita buat di kelas main orang lagi. Misalnya kita buat get tadi yang seperti ini, public static void, supaya programnya bisa dicetak string misalnya kurung buka string args kurung awal bentar. Nah, kalau kita mau langsung kayak gini, misalnya langsung ambil orangnya, main orang sama dengan new orang kayak gini, terus nama sama dengan terjadi kesalahan. Nah, lalu bagaimana caranya akses dari luar kelas? Untuk mengambil kelas yang lain itu kita harus mengganti ini nama menjadi set nama. Tuh, diambil dari sini, kemudian sini. Nggak ada error kan. Nah, sekarang kita buat outputnya, system.out.println. Terus kita buat nama orang orang main orang dot get nama. Udah. Nanti pada saat saya ngecetak, otomatis yang keluar itu Wino 0.
nol. Kok nol ya? Oh, saya salah di sini. Saya harusnya bukan pakai sama dengan, tapi harusnya pakai tutup kurung. Kayak gini. Coba saya run lagi. Nah, akan tercetak ini. Kayak gitu. Sekarang kita kembali lagi ke slide-nya. Oke. Nah, apa itu konstruktor? Nah, konstruktor itu adalah metode khusus yang dapat dieksekusi pada saat pembuatan objek atau instance. Nah, biasanya metode ini digunakan untuk inisiasi atau mempersiapkan data untuk objek. Misalnya, kita membuat ini, buat lagi ya, kelas orang, kita ambil dari sini itu yang tadi, terus refreshing nama, kita hapus ini aja, misalnya public orang, kita harus samakan dengan public atasnya. Terus kita buat parameternya, kemudian kurung kurawal. Nah, baru kita buat system.out.println, enter, misalnya cetak nama gitu. Nah, kayak gini. Cara gini tuh adalah menuliskan metode konstruktor. Nah, ini yang dinamakan konstruktor. Nah, terus setelah saya buat contoh konstruktor seperti ini, maka saya membuat bantuan dari private string. Maksudnya saya membuat public kelas baru seperti ini, kelas dari konstruktor kurung berawal, enter. Nah, saya buat itu agar bisa dicetak public static void main string args. Nah, misalnya orang, nama sama dengan new orang, parameternya terus di koma. Maka kalau dicetak itu kayak gini sebenarnya, Wino keluar kayak gini. Nah, yang dari penjelasan konstruktor itu kita harus tahu namanya itu, ini konstruktor, ini juga konstruktor kayak gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang enkapsulasi. Nah, apa sih itu enkapsulasi? Itu adalah suatu cara untuk menyembunyikan suatu proses atau data di dalam sistem aplikasi. Nah, dalam enkapsulasi ini terdapat 3 level dalam enkapsulasi. Yang pertama itu ada public, yang kedua ada protected, dan yang ketiga itu ada private. Nah, yang pertama ini itu adalah kode akses yang bersifat umum. Dengan kata lain, data maupun metode dalam suatu codingan tersebut yang kita ketikkan dapat diakses oleh semua bagian di dalam program tersebut. Nah, sedangkan yang kedua ini, yang protected, ini merupakan ketika kita mengakses member dalam sebuah kelas melalui kelas itu sendiri, kelas turunannya dan kelas yang berada dalam satu package. Modifier protected seperti private hanya bisa diberikan pada member dan tidak bisa diberikan pada kelas. Nah, yang ketiga itu private,
yang adalah kode sesuai dengan namanya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi sebelumnya tentang private ini. Nah, dalam enkapsulasi pasti terdapat yang namanya aksesor dan mutator. Tapi dalam konsep ini memiliki sedikit kesamaan dengan dalam enkapsulasi. Nah, apa itu aksesor? Nah, aksesor sendiri itu adalah sebuah konsep di mana ada sebuah metode yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari field atau variabel yang memiliki hak akses private atau protected. Nah, aksesor sendiri itu mirip dengan enkapsulasi getter yang mengembalikan sebuah nilai yang memiliki hak akses private atau protected. Nah, seperti contoh ini, contoh programming ini, private string name, variabel nama, public string, get nama, kemudian dikembalikan nama. Nah, return name ini itu sebuah aksesor. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada sedikit perubahan dari variabel input. Selain mirip dengan konsep getter, aksesor juga memiliki sedikit perbedaan dengan getter. Ada beberapa hal yang tidak bisa disamakan dengan getter, namun memiliki konsep yang sama seperti yang gambar ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sedikit perubahan dari variabel input dan input mendapatkan proses dari metode up to upper case dan metode ini bisa disebut sebagai sebuah metode aksesor. Ini adalah metode aksesor. Nah, kenapa bisa begitu? Karena top upper case ini mengembalikan sebuah nilai return methodnya itu. Dan namun itu tidak merubah isi dari variabel input. Top upper case hanya bisa berubah yang tadinya lower menjadi upper. Sedangkan jika to uppercase adalah sebuah mutator, dia akan merubah isi string yang ada di dalam variabel input. Umpamanya yang tadi input user menjadi string baru yaitu output user, atau yang tadinya nanas menjadi apple, dan seterusnya, karena ketika hanya merubah bentuk output bukan datanya, maka metode yang bersangkutan itu bisa dikategorikan sebagai sebuah aksesor. Nah, lalu apa mutator? Apa itu mutator? Nah, mutator itu kebalikan dari aksesor. Mutator memiliki sifat yang sangat berbeda dengan aksesor. Karena mutator itu akan merubah data dari sebuah field atau variabel yang bersangkutan. Nah, seperti ini contohnya. Seperti yang kita lihat ini, output ya dan input sudah menjadi string berbeda. Di titik dari data yang ditampilkan, yang tadinya hello menjadi jello. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa data yang sudah berbeda, dan inilah yang membedakan antara aksesor dan mutator. Intinya mutator itu merubah data dari objek dari data sebelumnya itu berbeda dengan data yang mendapatkan proses dari metode mutator. Hal ini juga mirip dengan konsep setter, di mana ada sebuah metode yang memiliki akses untuk merubah data dari variabel field yang memiliki hak akses private. Kayak gini, hak akses private-nya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk melakukan implementasi kelas dari array atau larik. Nah, sekarang saya akan membuka kembali NetBeans-nya dan saya akan membuat package dulu. Package yang bernama implementasi. Kemudian saya membuat dua kelas. Kelas pertama itu ada larik, dan kelas kedua itu yaitu main. Saya hapus dulu ini, baru saya buat kelas yang bernama main.
main. Kemudian saya hapus lagi. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, kelas itu apa sih kelas? Kelas itu tipe data, dan banyak juga orang yang menyebutnya itu blueprint. Dan yang harus diingat dalam Java itu terdapat dua tipe data. Dua tipe. Tipe pertama itu tipe primitif, dan yang kedua adalah non-primitif. Primitif itu terdapat 8 tipe data. Yang pertama ada primitif integer, dengan hasilnya bilangan bulat. Yang kedua ada double, yang hasilnya itu ada bilangan desimal atau juga bilangan real. Yang ketiga ada boolean. Boolean itu hasilnya true atau false. Ada juga for, ada juga while, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan non-primitif itu disebut juga kelas. Nah, apa sih contoh dari primitif itu, kayak gimana sih penulisannya? Nah, seperti ini. Kita buat integer x sama dengan 100 titik koma. Nah, ini primitif. Kenapa bisa jadi primitif? Karena dia memiliki tipe data integer gitu. Nah, bagaimana kalau non-primitif? Non-primitif itu kayak gini. Larik misalnya x sama dengan new larik. Gini. Kurang parameternya. Nah, kenapa ini disebut non-primitif? Karena ini semua string ini, karena dia juga tidak memiliki tipe data kayak integer, double, dan lain-lain. Nah, saya hapus dulu. Nah, dalam implementasi ini saya membuat member variabelnya terlebih dahulu di kelas larik ini. Saya buat private supaya tidak dapat diakses sembarangan. Kemudian saya buat tipe datanya integer dengan kurung kotak atau array-nya bill gitu. Nah, bill itu apa sih bill ini? Bill itu adalah variabel anggota, atau memiliki istilah lain itu field atau member variable. Nah, kenapa saya masukkan private? Karena sudah sebenarnya tadi supaya tidak dapat diakses sembarangan gitu. Karena juga ini merupakan kebijakan enkapsulasi. Nah, sekarang saya akan memasukkan array non-primitif di kelas main. Non-primitif tadi sudah saya tulis kayak gini, larik x sama dengan new larik gini. Baru saya tambahkan parameternya, kemudian titik koma gini. Nah, sekarang saya akan lanjut lagi ke kelas larik dan membuat konstruktor otomatis untuk menentukan ukuran dari area atau lariknya seperti ini. Nah, saya enter dulu. Kemudian saya membuat public larik. Ini harus sama dengan public class atasnya ya. Kemudian saya buka kurung, tutup kurung, integer tipe datanya. Kemudian kita masukkan variabelnya banyak data. Kemudian kita masukkan buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal, dan kita masukkan list bilangan sama dengan new tipe datanya integer, kemudian kurung kotak, kemudian ambil variabelnya banyak data, kemudian titik koma kayak gini. Nah, pada saat kita mengecek kelas main lagi, ada errornya kayak gini. Nah, kenapa error? Karena parameternya ini belum kita kasih angka bertipe integer. Jadi kita harus masukin angka yang bertipe integer di parameternya ini. Nah, saya misalnya masukin angka di sini ya, di parameternya 10. Nah, sekarang nggak error gitu. Nah, bagaimana kita mengakses bilangan? Yaitu dengan menuliskan
program seperti ini. Nah, X misalnya diambil dari mainnya, kemudian build kurung kotak, misalnya saya masukkan 5, 100 dong, udah. Oh iya, saya lupa menuliskan ininya supaya bisa dicetak ya. Public static void main stringnya args kurung kotak, kemudian kurung kurawal, kemudian enter. Kita gini aja, mancing dikit, kemudian nah, tapi kenapa masih salah di sini? Ini kan masih salah ini. Nah, caranya itu kita pakai metode dan membuat metode untuk menambahkan data. Nah, kita sekarang pindah ke kelas Larik untuk menuliskan data seperti ini. Kita enter di sini. Public void tambah, kemudian tutup kurung, integernya itu datanya, kemudian tutup kurung berawal, enter. Tuh. Nah, selanjutnya itu apa? Bagaimana kita menuliskan data secara berurutan? Kita bisa menuliskan seperti ini. Kita nambah sini private-nya lagi dengan tipe data integer, kemudian saya masukkan misalnya cacah, gini, kemudian saya menuliskan sini di bilangan, kemudian saya masukkan di kurung kotaknya itu cacah sama dengan datanya, titik koma gini, kemudian cacah increment titik koma gini. Nah, cara ini tuh cara yang gimana ya, ini belum masih bocor datanya, makanya kita membuat membuat cara kayak gini. Ini masih belum aman ya, jadi kita memakai fungsi if. Kita enter dulu nih, misalnya ini if, kemudian cacah, baru kurang lebih build dot length, panjang datanya itu, kemudian gini, terus this build cacah sama dengan datanya, baru cacah increment kita buat else, karena fungsi if itu ada else nya, supaya lebih gampang gini aja, else kita buat outputnya system dot out dot println sama dengan array sudah penuh, kayak gini. Kita pasangkan lagi kurung kurawal gini. Nah, menggunakan metode ini kita bisa ketika kita masukkan data akan aman. Dan kalau mau membaca data, misalnya saya akan mau membuatnya sekaligus. Nah, semua itu menjadi string. Maka saya akan membuatnya seperti ini. Karena kita mau stringnya semuanya kan. Public string get data parameter, kemudian tutup kurung kurawal, kemudian string kita buat misalnya pil 1 sama dengan ini tanda petik 2, kemudian titik koma,
Kemudian kita masukkan tipe data integer, misalnya IRK lah, IRK, LRK larik, kemudian titik koma, kita masukkan for LRK, masalah for LRK sama dengan 0, titik koma, LRK kurang lebih dari caca, titik koma, LRK increment itu. Kemudian kita masukkan bel 1 plus sama dengan bilangan LRK, kemudian plus tanda petik koma, titik koma. Nah, kemudian saya kembalikan nilainya, masukkan mode apa, akselerator tune bil 1, gini, kayak gini. Nah, sekarang kita pindah ke kelas main. Kita akan pindah kelas main dan saya ganti bagian ini karena saya salah. Kemudian saya jadikannya gini, X tambah, karena di sini kan tambah kan, kita menambah data, tambah kurung sama 100 gini. Nah, kemudian saya tulis lagi X tambah, saya membuatnya 5 data, 200 X tambah 300 X tambah 400 X tambah 500 gini. Nah, dari 5 data itu yang dihitung itu 4 data. Kenapa 4 data? Karena itu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Kan 5 data semuanya. Gitu. Nah, sekarang saya akan membuat outputnya, yaitu system.out.println. Kemudian saya memasukkan kayak gini, data yang ada, kemudian saya lupa namanya stringnya, kurung petiknya nih. Saya hapus ininya, kemudian tambah X, kita ambil datanya, get data, kemudian titik koma, udah. Nah, pada saat nanti kita run, nanti dari baris 5 sampai 9 itu akan tercetak semua kayak gini ya. Saya run file, tuh ada 100, 200, 300, 400, 500, ini kecetak semua. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan program presentasi objek array larik. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wherever you are, I always make you smile. Wherever you are, I'm always by your side. Whatever you say, kimi wa omou kimachi, I promise you